sebelum anak-anak semua mengikuti proses pembelajaran, Bu Astri punya satu teka-teki nih buat anak-anak. Teka-tekinya seperti berikut ini. Hewan apakah yang mempunyai kaki tapi tidak bisa berjalan? Hewan apakah yang mempunyai kaki tetapi tidak bisa berjalan? Kira-kira hewan apa ya? Hewan apa ya? Bu Astri kasih tahu nggak ya? Nggak mau kasih tahu. Biarin aja anak kelas 2 pada penasaran. Bye-bye. Dah. Mari kawan kita belajar penuh semangat. Belajar mandiri, belajar tematik, belajar di rumah penuh semangat. Belajar semangat, riang gembira, kita belajar penuh semangat. Belajar semangat, riang gembira, kita belajar penuh semangat. Selamat pagi, pagi. Apa kabar? Saya sehat, saya siap melayani. Vincentius, care, aware, resilient, smart. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar nih pada pagi hari ini? Bu Astri harap anak-anak semuanya pada sehat ya. Oh ya, Bu Astri mau tanya dulu, anak-anak semuanya sudah bangun tidur belum ya? Apakah sudah sarapan? Apakah sudah mandi? Lalu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya sudah mandi, sudah bangun tidur, sudah sarapan, dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Bu Astri berharap anak-anak semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Harus tetap ceria, oke? Bagus. Anak-anak kelas 2 yang tersayang, pada video sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari materi tentang menyatakan lamanya kegiatan dalam satuan jam dan satuan menit. Anak-anak semua masih ingat kan materi yang sudah Ibu Astri sampaikan di video sebelumnya? Oke anak-anak, hal yang paling penting saat kita ingin mengetahui lamanya suatu kegiatan dalam satuan jam dan satuan menit adalah kita harus mengetahui dua hal penting. Yang pertama, waktu mulai suatu kegiatan, dan yang kedua, waktu selesai suatu kegiatan. Bu Astri ulangi, yang pertama, waktu mulainya suatu kegiatan, dan yang kedua, waktu selesainya suatu kegiatan. Jika kedua hal ini sudah diketahui, maka dengan mudah anak-anak bisa menentukan lamanya suatu kegiatan berlangsung atau lamanya suatu kegiatan dilakukan. Oh ya anak-anak, Bu Astri hampir lupa nih. Pada video pembelajaran sebelumnya, Bu Astri kan memberikan latihan soal untuk anak-anak ya, 1 nomor. Dan Bu Astri meminta anak-anak untuk mengirimkan jawabannya melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp. Nah, Bu Astri sudah data semuanya, siapa-siapa saja anak-anak yang sudah mengirimkan jawabannya kepada Ibu Astri, baik melalui kolom komentar maupun melalui WhatsApp. Bu Astri sudah punya semua datanya. Nah, sesuai janjinya Bu Astri yang kemarin, bagi anak-anak yang sudah mengirimkan jawabannya kepada Ibu Astri, Bu Murni, dan juga Ibu Feby, pada pembelajaran kali ini Bu Astri akan tampilkan namanya pada tangga. Pasti anak-anak semua sudah penasaran ya. Sudah hampir 1 minggu Bu Astri tidak mengirimkan video pembelajaran kepada anak-anak. Pasti semuanya pada penasaran ya. Kira-kira saya berada di tangga nomor berapa ya? Apakah ke tangga nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau seterusnya. Nah, langsung saja pada kesempatan pagi ini Bu Astri akan
membacakan siapa saja anak-anak yang masuk nominasi pada pembelajaran kali ini. Oke anak-anak, kita mulai dari anak-anak kelas 2A. Untuk anak-anak kelas 2A, kita hitung sama-sama ya tangganya. 1, 2, 3. Oke anak-anak, sekarang silakan anak-anak bisa melihat sendiri siapa saja yang berada di tangga nomor 1. Bu Astri bacakan juga ya. Yang berada di tangga nomor 1 ada Bastian, Gracia, Gerald, Ocean, dan Kadita. Di tangga nomor 2 ada Edi, Ceta, Novan, dan Elizabeth. Di tangga ketiga ada Kimi, Leo, Dea, dan Gio. Di tangga keempat ada Dea, Kenzi, dan Chelsea. Di tangga kelima ada Joel. Di tangga keenam ada Noel, Sai, Ken, Lionel, Erto, Nathan Rafael, Nathanael, Amel, Karen, Ben, Darren, Regan, Naomi, dan Messi. Mari anak-anak kita memberi tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kelas 2A yang sudah masuk nominasi pada pembelajaran. Mari kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kelas 2A. Oke, sekarang giliran kelas 2B yang akan Bu Astri bacakan. Kira-kira siapa-siapa saja ya yang masuk nominasi pada pembelajaran kali ini. Mari kita hitung sama-sama untuk menampilkan tangganya. 1, 2, 3. Tarang! Nah, sudah kelihatan kan siapa-siapa saja anak kelas 2B yang masuk nominasi pada pembelajaran kali ini. Kita lihat bersama-sama. Di tangga pertama ada Langit. Tangga kedua ada Aquila. Tangga ketiga ada Grego. Dan tangga keempat ada Eli. Luar biasa. Mari kita bersama-sama memberi tepuk tangan untuk anak kelas 2B. Nah, yang berikutnya anak kelas 2C. Nah, kelas 2C yang paling terakhir ya, pasti sudah sangat penasaran. Kira-kira apa saja yang Nah, untuk saja Bu Astri tampilkan tangannya. 1, 2, 3. Tarang! Sudah kelihatan siapa-siapa saja yang ada di tangga urut 1, urut 2 sampai ke tangga berikutnya. Langsung saja Bu Astri bacakan namanya. Di tangga pertama ada Adrian. Tangga kedua ada Joa dan Andre. Tangga ketiga ada Kenzo. Dan tangga keempat ada Andre. Hore! Anak-anak, mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk anak kelas 2C. Anak-anak tersayang, pada pembelajaran pagi ini kita akan mempelajari materi tentang menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Dalam menentukan waktu selesainya suatu kegiatan, ada 2 hal penting yang harus anak-anak ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, waktu mulainya suatu kegiatan. Yang kedua, lamanya suatu kegiatan dilakukan. Bu Astri ulangi. Yang pertama, waktu mulainya suatu kegiatan. Yang kedua, lamanya suatu kegiatan dilakukan. Ketika anak-anak sudah mengetahui 2 hal penting tersebut, maka dengan mudah anak-anak bisa menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Sekarang Bu Astri mau tanya nih sama anak-anak kelas 2. Kira-kira apa tujuannya anak-anak mempelajari materi tentang menentukan waktu selesainya suatu kegiatan? Kira-kira apa anak-anak? Ayo berpikir. Nah, 1,
Salah satu contohnya adalah seperti ini. Di kelas, Bu Astri sering menyampaikan kepada anak-anak, "Oke anak-anak, sekarang kita ulangan ya. Ulangan dimulai pukul 10 pagi. Anak-anak mengerjakan ulangan selama 2 jam." Terus tiba-tiba banyak anak-anak yang bertanya, "Bu Astri, ulangan selesainya kapan Bu? Jam berapa Bu ulangannya dikumpulin? Bu, ayo Bu, ulangannya dikumpulin jam berapa Bu? Jawab dong Bu." Nah, supaya anak-anak tidak bertanya lagi sama Bu Astri atau bertanya sama guru-guru lain, maka penting sekarang anak-anak mempelajari materi tentang menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Jadi nanti kalau Bu Astri sudah kasih tahu sama anak-anak, anak-anak mengerjakan ulangan pukul 10 dan anak-anak mengerjakannya selama 2 jam, anak-anak bisa menentukan sendiri waktu selesainya pukul berapa. Jadi tidak perlu tanya kembali kepada Ibu Astri. Oke? Nah, anak-anak, supaya anak-anak lebih memahami atau supaya anak-anak tahu caranya menentukan waktu selesainya suatu kegiatan, maka perhatikan contoh berikut ini. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Anak-anak kelas 2A mulai mengerjakan ulangan pukul 8 pagi. Anak-anak kelas 2A mengerjakan ulangan selama 2 jam. Pukul berapakah anak-anak kelas 2 selesai mengerjakan ulangan? Nah, anak-anak, untuk dapat menyelesaikan soal tersebut, Bu Astri punya 2 cara untuk anak-anak. Yang pertama, kita menyelesaikan dengan cara yang pertama dulu. Caranya seperti berikut ini. Anak-anak, yang paling penting dilakukan terlebih dahulu adalah menentukan waktu mulainya ulangan, dan yang kedua menentukan lamanya ulangan dilakukan. Nah, tadi pada soal ulangan dimulai pukul 8 pagi. Kita tulis ulangan dimulai pukul 8 pagi. Yang kedua, tadi pada soal dikatakan bahwa ulangan dilakukan selama 2 jam. Oleh sebab itu kita tulis lamanya ulangan 2 jam. Waktu selesainya ulangan adalah titik-titik. Mari kita melihat lagi jam analog yang pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jam analog. Oke. Yang pertama, ulangan dimulai pukul 8 pagi. Sekarang anak-anak arahkan jarum jam menunjukkan pukul 8 pagi. Berarti jarum pendeknya berada di angka 8 dan jarum panjangnya berada di angka 12. Pas ya, waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Selanjutnya kita lihat lamanya suatu kegiatan adalah 2 jam. Berarti dari angka 8 melangkah maju sebanyak 2 langkah. Dari angka 8 menuju ke angka 9, 1 langkah. Dari angka 9 menuju angka 10, 1 langkah. Kita hitung langkah yang pertama ditambah langkah yang kedua, yaitu 1 langkah ditambah 1 langkah menjadi 2 langkah. Berarti langkah tersebut berhenti di angka berapa anak-anak? Di angka 10. Jadi waktu selesainya ulangan adalah pukul 10 pagi. Bu Astri ulangi. Jadi
Waktu selesainya ulangan adalah pukul 10 pagi. Atau supaya anak-anak lebih lengkap menjawabnya, anak-anak bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Jadi, anak-anak kelas 2A menyelesaikan ulangan pada pukul 10 pagi. Nah, sekarang kita menyelesaikan soal tersebut menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua, caranya lebih simple dan lebih cepat. Oke, caranya seperti berikut ini. Anak-anak kembali menentukan 2 hal penting yang sudah Ibu Astri sampaikan tadi. Yang pertama, menentukan waktu mulainya ulangan. Anak-anak menulis, waktu mulainya ulangan pukul 8 pagi. Lamanya ulangan adalah 2 jam. Waktu selesainya ulangan sama dengan apa, ayo? Sama dengan waktu mulainya ulangan ditambah lamanya ulangan. Waktu mulainya ulangan ditambah lamanya ulangan sama dengan waktu mulainya ulangan pukul 8. Maka kita tulis 8 tambah lamanya ulangan 2 jam kan? Maka kita tulis tambah 2. 8 tambah 2. 8 tambah 2 berapa anak-anak? Iya, itu kan gampang ya. 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi, anak-anak kelas 2 menyelesaikan ulangan pada pukul 10 pagi. Cara 1 ataupun cara 2, hasilnya tetap sama kan? Anak-anak kelas 2 menyelesaikan ulangan pada pukul 10 pagi. Sekarang tergantung anak-anak saja. Anak-anak lebih memahami atau lebih menyukai cara 1 atau cara 2, silahkan. Silahkan pilih salah satunya yang dianggap paling mudah. Oke, anak-anak kelas 2, seperti biasa ya, supaya Ibu Astri tahu apakah anak-anak sudah memahami atau belum dengan apa yang sudah Bu Astri jelaskan. Bu Astri kasih 1 nomor soal ya untuk anak-anak. Yeay, ternyata semuanya senang ketika diberikan 1 nomor soal. Oke anak-anak, soalnya seperti berikut. Chelsea dan Kimi mulai bermain pukul 14. Bu Astri ulangi. Chelsea dan Kimi mulai bermain pukul 14. Chelsea dan Kimi bermain selama 3 jam. Pukul berapakah Chelsea dan Kimi selesai bermain? Ayo, kerjakan menggunakan cara ya. Kirim jawabannya ke Ibu Astri seperti biasa melalui kolom komentar ataupun melalui WhatsApp. Anak-anak mengerjakan soalnya sendiri-sendiri ya. Nggak usah minta bantuan orang tua dulu atau minta bantuan anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Kalian usahakan kerja sendiri dulu. Nah, ketika kalian menemukan kesulitan, barulah kalian boleh meminta bantuan kepada orang tua kalian, anggota keluarga kalian di rumah, atau boleh WA Ibu Astri, telepon, boleh. Bu Astri siap siaga. Oke anak-anak? Nah, kerjanya yang teliti, jangan terburu-buru, dan kerjanya menggunakan cara seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Astri. Oke anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Astri harap apa yang sudah Bu Astri jelaskan, anak-anak bisa mengerti dan memahami. Bu Astri minta maaf ya jika ada kata-kata yang kurang jelas atau ada kata-kata yang susah untuk anak-anak pahami. Bu Astri minta maaf. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.